Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di mata kuliah kewirausahaan kuliah ke-9 terkait dengan topik aspek keuangan atau finansial ya. Semoga semua dalam keadaan sehat sehingga nanti bisa mengikuti kuliah dengan baik. Ibu share screen terlebih dahulu. Materi kuliah hari ini itu sudah Ibu upload juga di e-learning, jadi nanti bagi mahasiswa yang membutuhkan bahan kuliah, silakan nanti di-download di e-learning-nya. Ya, jadi hari ini kita masuk dengan materi terkait analisis aspek keuangan. Tujuan perkuliahan, mahasiswa akan memahami proposal rencana usaha yang terkait dengan aspek keuangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun proposal rencana usaha yang terkait dengan aspek keuangan. Isi bahan kuliah, hari ini kita akan mempelajari perhitungan biaya produksi, penerimaan dan keuntungan, lalu perhitungan harga pokok dan break-even point, serta payback period. Lalu yang ketiga adalah aplikasi perhitungan biaya produksi, penerimaan dan keuntungan, dan yang terakhir kita akan mempelajari aplikasi perhitungan harga pokok dan break-even point, serta payback period. Sampai di sini saya lanjutkan ya, Ibu lanjutkan. Jadi ini sudah Ibu sering tampilkan di beberapa kuliah kita sebelumnya, bahwa ketika kita memutuskan untuk memulai usaha, maka penyusunan bisnis plan itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Jadi tidak berhenti ketika bisnis plan-nya disusun, usahanya mulai, maka habis itu tidak ada bisnis plan lagi. Tidak. Jadi bisnis plan itu adalah sustainable process. Artinya kita harus terus melakukan analisis permintaan, kemudian analisis bahan baku, sumber daya, supaya nanti bisnis kita itu bisa sustainable. Hari ini kita akan bicara khusus mengenai aspek finansial, ya. Jadi terkait dengan aspek finansial, sebetulnya kita terkait dengan aspek finansial, kita tentu saja akan memerlukan informasi dari klien. Klien ini dalam arti penyedia bahan baku kita siapa, tenaga kerja, ya, kemudian mesin yang kita perlukan. Yang kedua, ketika kita menyusun rencana keuangan, kita juga harus tahu tujuan usaha kita itu apa. Makanya kemarin di awal penyusunan proposal, kita diminta untuk menyusun visi dan misi usaha. Yang ketiga adalah melakukan analisis finansial. Yang keempat adalah melakukan pengembangan keuangan, lalu implementasi rencana, dan penting itu adalah melakukan monitoring dan review terhadap rencana keuangan yang sudah disusun. Dan prosesnya juga selalu merupakan proses yang terus-menerus dan berkelanjutan. Kita lanjut. Nah, karena hari ini kita khusus bicara mengenai analisis keuangan, maka Ibu mulai penjelasannya terkait dengan biaya produksi. Nah, satu lagi yang perlu disampaikan di dalam analisis keuangan, sebetulnya kalau kita bicara analisis kelayakan usaha, akan ada banyak sekali laporan keuangan yang harusnya dibahas ya. Jadi mulai dari tidak hanya perhitungan biaya produksi, penerimaan dan pendapatan, tetapi ada laporan laba rugi, ada neraca, ada arus kas. Tetapi untuk kuliah kewirausahaan ya, jadi untuk kuliah kita kali ini, Ibu tidak akan menjelaskan sampai dengan neraca, laporan laba rugi, arus kas, jadi tidak sampai ke sana. Kenapa Ibu tidak jelaskan sampai ke sana? Karena output dari kegiatan kita adalah proposal kewirausahaan. Di dalam proposal kewirausahaan, ya, di dalam proposal kewirausahaan, yang terpenting itu adalah apakah usaha kita itu per tahunnya mendapat keuntungan. Itu pertama. Kedua, berapa lama sih kita bisa pulang pokok, balik modal? Kemudian berapa sih minimal output yang harus diproduksi atau harus terjual supaya perusahaan kita itu tidak untung dan tidak rugi. Jadi nanti yang Ibu sampaikan tidak sampai dengan laporan. Kalau di analisis kelayakan usaha itu nanti ada net present value, ada internal rate of return, ada net BC. Jadi kita tidak sampai ke sana. Terkait dengan pemenuhan tujuan perkuliahan, menurut saya, menurut Ibu, yang
terpenting adalah mahasiswa bisa melakukan perhitungan biaya. Jadi kalau nanti Ibu Pus sampai harus menghitung NPP, IRR seperti mahasiswa sosek, nanti mahasiswa AET agak bingung gitu karena basic teorinya berbeda, basic teorinya masih perlu banyak tambahan basic teori, ya. Sehingga Ibu sampaikan, jadi apa itu biaya produksi? Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dan bahan-bahan yang digunakan untuk menciptakan barang yang diproduksi. Jadi ada input produksi masuk ke proses produksi, dan dari hasil proses produksi dihasilkan output. Biaya itu ada di mana? Biaya itu nanti ada di sini, ada input produksi. Dalam proses produksi juga ada biaya. Pada saat memasarkan juga ada biaya. Maka nanti kita akan mempelajari biaya produksi. Biaya produksi, nah ini yang mudah-mudahan sudah pernah komponen biaya produksi itu ada dua, yang dibagi dua. Ada biaya tetap total dan ada biaya variabel total. Ini ada total variabel cost ya. Apa biaya tetap total? Adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. Sementara biaya variabel adalah keseluruhan biaya yang digunakan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Total cost adalah keseluruhan jumlah ongkos produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Total cost itu adalah jumlah dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Atau kalau mau lebih jelas, biaya tetap itu adalah biaya yang tidak habis dipakai dalam satu kali proses produksi. Contohnya, kalau kita punya cangkul, ya, petani mau nanam sayur, tahun ini beli cangkul, kira-kira kalau tahun depan mau nanam sayur lagi, perlu beli cangkul lagi nggak? Coba Tri Wulan Marianita, silakan Tri. Kalau petani, tahun ini beli cangkul untuk nanam sayur, kira-kira tahun depan mau nanam sayur lagi, perlu beli lagi nggak petaninya cangkul? Tidak, Bu. Tidak. Jadi biaya tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk faktor produksi yang bisa dipakai berulang. Ya, contohnya cangkul, arit, parang, hand sprayer, itu kan bisa dipakai berulang. Maka dia masuk di dalam biaya tetap. Nah, kalau biaya variabel, misalnya tadi kita mau bikin usaha pembibitan sayuran, ya, usaha pembibitan sayuran. Ya, oke, sebentar. Usaha pembibitan sayuran, kan perlu bibit, perlu benih ya, kalau sayur. Oke. Kalau Afnalistia, silakan diaktifkan speakernya. Kalau ya, Bu. Itu masuk biaya variabel atau biaya tetap, Afna? Benih. Biaya variabel, Bu. Oke. Kenapa Afna masuk di biaya variabel? Soalnya benih atau bibit itu termasuk yang satu kali pakai dalam satu proses produksi. Kalau pupuk bagaimana? Coba saya panggil lagi. Daniel Akbar. Kalau pupuk masuk ke biaya tetap atau biaya variabel, Daniel? Daniel ada di kelas nggak? Daniel Akbar. Ada, Bu. Oke, coba. Kalau pupuk masuk biaya tetap atau biaya variabel, Daniel? Biaya variabel, Bu. Kenapa masuk biaya variabel? Kenapa masuk biaya variabel? Kalau pupuk dipakai tahun ini, tahun depan mau nanam lagi, beli lagi nggak pupuknya? Daniel? Iya, Bu. Ya, makanya dia jadi pupuk itu habis dipakai dalam satu kali proses produksi, ya. Oke. Kita lanjutkan, total biaya adalah jumlah dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Selanjutnya, hubungan antara biaya, penerimaan, dan laba. Laba perusahaan
adalah selisih antara penerimaan dengan biaya total cost tadi. Jadi laba, ini notasi laba adalah sama dengan total revenue dikurang dengan total cost. Tadi kita sudah tahu ya, rumus total cost itu adalah biaya tetap ditambah biaya variabel. Nah, sekarang total revenue rumusnya apa? Total revenue itu adalah penerimaan. Ya, penerimaan. Dapatnya dari mana? Harga, price ini adalah harga, ini nah harga barang dikali dengan jumlah barang yang diproduksi. Itulah total revenue. Total cost tadi sudah kita bahas. Total cost jumlah dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Jadi setelah kita hitung total cost pertama, yang kedua kita hitung total revenue atau penerimaan, baru setelahnya menghitung laba atau pendapatan. Jadi ini nomor 1, dihitung nomor 1, ini dihitung kedua, baru nanti di ini yang ketiga. Lanjut. Nah, kemudian dalam konteks proposal kewirausahaan, kita juga perlu menuliskan harga pokok kita itu berapa sih, gitu ya. Harga pokok itu adalah perbandingan antara total biaya tetap dengan jumlah barang yang diproduksi, ya. Maka harga pokok adalah TC dibagi dengan Q. Q tadi apa? Di sini sudah ada Q. Q adalah jumlah barang yang diproduksi. Jadi harga pokok adalah TC dibagi dengan Q. Lalu yang kedua yang perlu kita hitung adalah break even point. Jadi titik pulang pokok, kira-kira seperti itu. Adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal. Jadi pendapatan sama dengan modal yang kita keluarkan atau biaya sama dengan penerimaan. Sehingga kita tidak untung, tidak rugi. Jadi BEP itu adalah kondisi, mohon maaf, BEP itu adalah BEP itu adalah kondisi di mana kita tidak untung dan tidak rugi. BEP bisa dihitung dengan dua cara, bisa dari jumlah barang, minimal harus menghasilkan berapa sih barangnya supaya tidak untung dan tidak rugi. Maka BEP unit adalah total fixed cost, biaya tetap dibagi dengan harga, dikurang total variable cost dibagi Q. Jadi yang dibagi jumlah produk itu hanya TVC-nya saja, biaya variabelnya saja. Yang kedua, ada BEP dalam nilai uang, yaitu harga dikali dengan BEP unit. Jadi harus hitung BEP unit, baru bisa dapat BEP dalam bentuk rupiah. Oke, nah ini contoh perhitungan biaya produksi. Tadi, ini jumlah produksinya, kemudian ini adalah jumlah produksi, lalu ini adalah biaya tetap, biaya variabel. Tadi sudah disampaikan, biaya total atau total cost itu adalah jumlah dari biaya tetap tambah biaya variabel. Jadi 100.000 ini dapatnya dari 50.000 ditambah dengan 50.000. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Harga pokok dapatnya dari mana? Harga pokok dapatnya dari total cost dibagi dengan jumlah produksi. Maka 100.000 dibagi 1, 100.000. 150.000 dibagi 3, 50.000. 200.000 dibagi 6, 33.000. Bisa ikutin sampai sini ya. Nah, satu yang menarik bahwa makin tinggi jumlah produksi, makin banyak jumlah produk, harga pokoknya biasanya akan makin menurun. Harga pokok dapat dari mana? Total cost dibagi dengan jumlah produksi. Ya, selanjutnya kita akan lihat perhitungan break even point dan harga pokok. Tadi harga pokok sudah ya, ini Ibu hanya tampilkan beberapa saja. Harga pokok tadi sudah, Ibu salin dari yang sebelumnya. Nah, sekarang yang kita lihat adalah perhitungan yang di bawahnya. Ini adalah price, ini adalah total revenue. Total revenue dapatnya dari jumlah produk dikali dengan price. Q
dikali P. Berarti 375 ini dapatnya dari 15.000 dikali harga 25.375. Laba dapat dari mana? Laba dapatnya dari total revenue ya. Aduh, sebentar. Laba dapatnya dari total revenue. Total revenue mana ini total revenue? Dikurang dengan total cost. Total cost yang mana? Ini dia total cost, ini total cost. Dapatlah laba. Jadi penerimaan 375 dikurang 300.000 dapatnya 75.000. BEP per unit. BEP per unit rumusnya tadi adalah total fixed cost dibagi dengan price atau harga dikurang dengan total fixed cost dibagi Q. Nanti masukin rumusnya, dapat BEP unitnya adalah 6 unit. Jadi dia perusahaan ini tidak untung dan tidak rugi ketika menghasilkan 6 unit. BEP nilai uangnya berapa? 6 dikali dengan harga 25.000, 150.000. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi perhitungan dalam bisnis plan, ya. Satu yang perlu disampaikan ketika kita menyusun bisnis plan, sumber modalnya dari mana? Nah, maka bisa kalau untuk kewirausahaan, mungkin untuk proposal awal, karena kita belum tahu kita akan dapat bantuan dana dari mana, bisa disampaikan bahwa sumber modal 100% dari modal sendiri. Tapi bisa saja nanti ketika misalnya kita dapat bantuan dana, kita sampaikan modalnya adalah modal sendiri. Waduh, bisa dibaca ya tulisan Ibu ya. Modal sendiri disampaikan. Oke, modal sendiri. Dan apa misalnya? Dapatnya dari pinjaman. Wah, boleh disampaikan dari pinjaman. Boleh ya. Nah, berapa persen? Modal sendiri misalnya 60%. Nah, pinjaman berapa? Berarti pinjaman 40%. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan aplikasi. Di kuliah sebelumnya, Ibu sudah sampaikan bahwa input produksi itu ada dua, ada input tetap sama input variabel. Ya, jadi ada dua input tetap dan input variabel. Input tetap akan menghasilkan biaya tetap. Input variabel akan menghasilkan biaya variabel. Tadi sudah kita bahas. Nah, ini adalah contoh ya. Ini hanya contoh, misalnya perusahaan kita itu mau menghasilkan tanaman hias, ya, maka input tetapnya adalah lahan dan bangunan semi permanen. Berapa biayanya? Misalnya kita beli bangunan atau bangun sendiri biayanya 20 juta. Maka total biayanya adalah 1 dikali 20 itu 20 juta. Nah, input tetap, nah ini yang berbeda antara input tetap dengan input variabel ketika perhitungan biaya, input tetap ada masa pakai. Ya, karena biaya kita itu biasanya kita hitung per tahun, maka dia akan dipengaruhi oleh masa pakai. Kan tadi input tetap tuh bisa dipakai berkali-kali, berarti ini sepanjang umur usaha kita. Kalau dia bisa dipakai 5 tahun, maka per tahunnya adalah 20 juta dibagi 5, dibagi 5. Nanti dapatnya adalah 4 juta. Nah, ini nanti yang akan masuk di dalam perhitungan analisis biaya kita. Parang kita punya 2. Harga satu parangnya 75.000, maka 2 dikali 75 dapatnya 150.000. Jika parangnya bisa dipakai selama 5 tahun, berarti per tahun biaya untuk parang adalah 30.000. Guntingnya 300 harganya 30.000, berarti 3 dikali 30.000 adalah 90.000. Misalnya harga untuk misalnya gunting bisa dipakai 2 tahun, ya. Maka 9 dibagi 2. Nah, ini mohon maaf, ini harusnya 9, ini harusnya 3 tahun ya. Jadi supaya nanti ini harusnya 3, mohon maaf dikoreksi supaya 90 bagi 3 itu adalah 30.000.
Ya, kemudian ada biaya tenaga kerja tetap, ini akan kita lihat nanti di belakang, ada biaya listrik dan ada biaya inventaris kantor. Nah, untuk biaya listrik, jika biaya listrik itu dikeluarkan rutin per bulan dengan jumlah yang sama, maka dia nanti masuk ke input tetap. Tapi nanti jika listrik dan air itu dia biayanya naik turun, maka nanti masuknya ke input variabel. Ya, setelahnya nanti setelah kita hitung, baru kita jumlahkan. Ini istilahnya penyusutan ya. Kita jumlahkan 4 juta, ditambah 30.000, tambah 30.000, tambah 24 juta, tambah 250.000, ditambah 1.030.000, biaya tetapnya adalah 29.340. Ya, sampai sini silahkan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan. Silahkan, ada yang mau tanya? Silahkan, ada yang ingin bertanya? Vina Fitriani. Silakan Vina diaktifkan video dan speakernya, Vina. Silakan Vina. Vina, ada yang mau tanya, Vina? Ada yang mau ditanya, Vina? Vina? Vina ada di kelas nggak? Vina? Ya, Vina ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanya nggak, Vina? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, Fahira Adisa. Fahira, ada yang mau ditanya? Belum ada, Bu. Nah, belum ada semua. Afna, nah ini yang suka nanya nih Afna. Afna, ada yang mau ditanya Afna? Ibu, yang untuk biaya inventaris kantor ini kan nggak ada masa pakai per tahunnya. Ya. Berarti langsung dari total nilai awal itu langsung masuk ke penyusutan kayak gitu. Oke, ya, oke, bagus pertanyaannya. Kok tidak ada penyusutannya? Nah, ini sebetulnya nanti di belakang ada tabel lanjutannya Afna, nanti di belakang itu sudah dihitung penyusutannya. Jadi sini, makanya di sini ditulisnya satu paket. Ya, nanti kita lihat di belakang. Betul, bagus pertanyaannya. Sekarang saya tanya lagi, saya panggil lagi, siapa nih ya yang suka tidur di kelas? Ada nggak yang suka tidur di kelas ini? Putu Dery. Putu, silakan diaktifkan Putu. Iya, Bu. Oke, Putu. Putu kira-kira ada nggak? Coba Putu sampaikan pendapat Putu. Ini menentukan masa pakai ini gimana ya Putu ya? Kok parang itu 5 tahun, gunting 2 tahun. Itu gimana ya Putu cara menentukannya Putu? Masa pakai. Dari mana Putu? Ayo. Gimana Putu? Nah ya Putu, tidak apa-apa, tapi yang pasti Putu tidak tidur di kelas. Oke, jadi masa pakai ini ditentukan berdasarkan justifikasi si wirausaha. Jadi kalau seandainya parang itu kalau berdasarkan beberapa hasil riset, jadi cari di Google parang itu masa pakainya berapa sih? Nah, jadi bisa dilakukan justifikasi secara subjektif. Bisa ikutin ya? Nah, kemudian ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi. Contohnya apa tadi saya sudah sampaikan, ada bibit mungkin, ada pupuk, ada polybag ya yang habis dipakai. Lalu bisa juga ada biaya tenaga kerja dan biaya inventaris kantor. Jadi lihat di biaya tetap ini ada biaya tenaga kerja dan biaya inventaris kantor. Di biaya variabel juga ada, apa bedanya? Kalau yang biaya tenaga kerja di input tetap, ini biasanya adalah gaji untuk pegawai tetap yang gajinya setiap bulan itu selalu sama. Biasanya masuk ke biaya input tetap. Inventaris kantor juga sama. Inventaris kantor tetap itu nanti adalah biaya-biaya yang terkait dengan input di kantor yang bisa dipakai berulang. Ya, nanti kita lihat contohnya. Tapi lihat dulu, jadi
nanti 750 ditambah 750 tambah 750 tambah 72 juta tambah 2.200.000, biaya variabelnya adalah 76.450. Nah, ini input yang saya sampaikan, input tetap dan input variabel yang saya sampaikan ini adalah input yang langsung berkaitan di produksi. Tadi ditanya sama Afna, bagaimana menghitung tenaga kerja dan inventaris kantor. Nah, sebelum kita masuk ke tenaga kerja dan inventaris kantor, kita juga perlu memahami jabatan, jumlah staf, dan upah dan gaji ya ini yang dibayarkan oleh perusahaan. Jadi kita lihat, oke, pertanyaan Ibu dulu. Oke, Ibu tanya dulu. Siapa ya? Naomi, ada Naomi? Ada, Bu. Oke, Naomi, data terkait jabatan, jumlah staf, gaji, upah, ini sebetulnya kemarin kita bahas di aspek apa ya, Naomi ya? Di kuliah sebelumnya? Aspek apa coba? Ingat nggak? Aspek yang sudah kita pelajari sebelumnya, aspek apa? Naomi? Ayo, aspek apa yang kita pelajari sebelumnya yang menyampaikan ada tentang jabatan, jumlah staf, upah gajinya berapa. Ayo, aspek apa? Ada yang bisa membantu Naomi? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silakan. Tri, ya. Aspek apa, Tri? Manajemen organisasi. Betul, aspek manajemen dan organisasi. Jadi, karena itu, kita bicara aspek keuangan ini terakhir setelah kita menyelesaikan aspek-aspek lain, ya. Jadi, nggak bisa disusun, aspek keuangan nggak bisa disusun kalau aspek-aspek yang lain belum selesai dibahas. Betul, Naomi. Oke. Nah, tabel analisis berdasarkan data yang tadi, berdasarkan data ini kan ada data nih, oh berarti tenaga kerja ini tetap nih bulan. Kalau tenaga harian itu nanti masuk ke biaya variabel. Tapi kalau direksi, bagian produksi dan pemasaran, karena gajinya tetap per bulan, dia masuk ke biaya tetap. Ya, maka kita bikin tabel ini. Yang atas adalah tenaga kerja harian. Misalnya tadi upahnya 75.000 per hari, jumlahnya 2 orang, kemudian upahnya 150.000, 72 juta. Sementara tenaga kerja yang tetap bulanan ada direktur dan manajer, direktur 1, manajer 2, total biayanya 24 juta. Nah, 72 juta dan 24 juta inilah yang masuk ke depan tadi. Coba lihat ya, ini kan 24 juta masuk ke biaya tetap ya. Nah, lihat, betul nggak ada biaya tetap 24 juta? Nah, ini ya, betul kan? Nah, kemudian untuk tenaga kerja biaya variabelnya ada 72 juta masuk sini. Bisa ikutin sampai sini? Oke, sekarang kita lihat lagi. Tadi sudah ditanya sama Afna, kok tidak ada masa pakai? Nah, ini Afna yang saya tampilkan di depan, itu hanya totalnya. Makanya di depan tadi saya tidak rinci lagi. Di depan itu saya hanya tulis dia satu paket, karena sudah dihitung sebelumnya di sini. Nah, ini Afna. Afna hadir ya? Oke. Jadi misalnya laptop, printer, scanner, cap kantor, itu sudah dihitung Afna. Jadi jumlahnya 1, harganya 3,5 juta, 1,5 juta, 150, masa pakainya misalnya 5 tahun. Maka penyusutan untuk biaya tetapnya berapa? 700 tambah 300.000 tambah 30.000 jadi 1,030.000. Masuk ke depan nanti, inilah yang masuk di biaya tetap di depan tadi. Nah, kemudian ada lagi untuk biaya variabel. Biaya variabel berarti di kantor kan mungkin pakai kertas, mungkin tinta printer, mungkin perlu stiker untuk kasih nama merek produk kita. Maka ini adalah 2.200.000 untuk biaya inventaris kantor. Biaya 2.200.000 ini ya masuk ke mana? Masuk ke biaya variabel tadi. Masuk ke sini nih, ini 2.200.000-nya. Nah, ini 2.200.000 ya. Ini tadi yang 72 juta. Oke, sampai sini silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait biaya. Ayo, silakan jika ada yang ingin bertanya. Ada? Ada yang ingin ditanyakan? Oktaria Dwi Pratiwi. Okta, silakan diaktifkan Okta, speakernya. Okta.
Okta? Oke. Masih ini sudah aktif speakernya Okta? 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 Bisa dengar suara saya, Okta? Oke, Okta nih speakernya sebetulnya sudah aktif ya. Tapi masih belum ini, speakernya udah aktif tapi nggak terdengar, mungkin gangguan sinyal. Bayu Muhammad Iqbal, Bayu. Silakan diaktifkan speakernya Bayu. Bayu. Iya, Bu. Oke, Bayu. Kenapa kertas masuk ke dalam input variabel, Bayu? Kenapa Bayu kertas? Kenapa Bayu? Kenapa kertas masuk input variabel? Kenapa Bayu kertas masuk input variabel, Bayu? Karena kertas habis dipakai. Beli lagi, Bu. Iya, beli lagi. Ya maksudnya beli lagi itu apa sih, Bayu? Bahasa ekonominya. Ada yang bisa bantu Bayu? Silakan. Saya, Bu. Oke, siapa nama Hoiri? Silakan. Karena satu kali produksi, Bu. Oh, karena Karena kertas. satu kali proses produksi. Oke, coba diulang Hoiri, silakan. Karena satu kali proses produksi, Bu. Oke, karena kertas habis dipakai dalam satu kali proses produksi. Silakan diulang, Bayu. Bayu, silakan diulang. Karena kertas sekali pakai habis kali produksi, Bu. Oke, sudah ngerti belum Bayu sekarang? Siap, sudah, Bu. Sudah. Oke. Sekarang Fahrul Rozi, silakan diaktifkan speakernya. Fahrul Rozi. Sudah, Fahrul Rozi. Kenapa laptop masuk ke dalam input tetap? Laptop masuk ke dalam input tetap. Karena tidak habis dipakai, Bu. Oke, karena tidak habis dipakai. Lengkap-lengkap. Karena tidak habis dipakai dalam satu kali Produksi. proses produksi. Oke, good. Lanjut ya. Nah, setelah selesai, maka kita akan cari biaya produksi total, penerimaan, dan laba. Tadi kita sudah tahu bahwa biaya total itu adalah jumlah dari biaya tetap ditambah biaya variabel. 29.340 dapat dari mana tadi? Dapat dari yang depan ya, biaya tetap. Masih ingat nggak tadi biaya tetap? 29. Nih, 29.340 biaya tetap. Biaya variabelnya berapa? 76.450. Kita gabungin di sini, di tabel rekapnya. Nih, oke, di tabel rekap ini. 29.340 ditambah dengan 76.450, total biaya produksinya ada 105.790. Oke, setelah kita hitung total biaya, kita hitung penerimaan. Misalnya yang terjual, ya per bulan itu yang terjual 100 unit, 100 buah, paketnya 100, harganya 150.000, maka sebulan kita dapat penerimaan 150 juta. Ya, salah. Ada salah hitung ini mungkin. Maka nanti setahun kita dapatnya 150 juta. Ini harganya 15.000 ya. Coba deh nanti dicek kembali. Jadi sebulan itu kita dapatnya ini, coba deh. Karena ini kan harga per tahun ya. Ini harganya 150.000, koreksi ya. Aduh, gimana nih? Jadi nanti dia 15.000 kali 100 dapatnya 150.000, setahunnya 150 juta. Maka labanya berapa? Laba itu adalah 150 juta, dapatnya dari 150 juta dikurang dengan 100 juta. Itulah laba. Ya, itulah laba. Oke. Kemudian harga pokok berapa? Harga pokok tadi adalah total biaya. Total biaya 105, harga pokok ini adalah total biaya, yang ini kan harga pokok, dibagi dengan total input. Nanti dapatnya 105/750. Lanjut ya, ada yang mau tanya sampai sini? Ibu.
Ya, silakan. Bu, bisa minta ulangi dapat 74.002 itu dari mana, Bu? 4 juta ini, yang ini Mm-mm. yang Ya, yang yang itu. yang bawah ya. Iya. Oke, dapatnya dari 150 laba ya. Oh, salah hitung Ibu ya. Dapatnya harusnya 150.000, 150 juta dikurang 105. Ini harusnya berapa ya? Coba dihitung. Ada yang bisa bantu hitung? Salah hitung ya Ibu ya? 150 dikurang dengan 105. 45 juta ya harusnya ya. Betul nggak? 45 juta, 210-nya kayaknya betul deh. Ya? Oke? Nah, oke. Harga pokok, harga pokoknya adalah 105 dibagi 100 dapatnya 105,790 per tahun. Bisa lanjut? Nah, sekarang kita akan hitung BEP per unit. BEP per unit adalah total fixed cost dibagi price, harga dikurang total fixed cost dibagi dengan Q. Maka BEP-nya, nanti masukin aja nilainya, dapatnya 399 unit. Jadi usaha tersebut tidak untung dan tidak rugi ketika ya menghasilkan 399 unit. Jadi kalau dia lebih dari 400 baru untung usahanya. Atau pada saat biaya yang dikeluarkan 5.900.000. Bisa ikutin sampai sini? Lanjut. Nah, yang terakhir adalah cara menghitung payback period. Payback period itu adalah waktu berapa lama sih kira-kira balik modal usaha kita itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau rumusnya adalah nilai investasi dibagi dengan kas masuk bersih. Kas nilai investasi tadi adalah nilai investasi adalah biaya tetap. Biaya tetap kita tadi adalah 21.520 dibagi dengan nilai investasi ya. 21.520 ditambah 5.150 dapatnya 26.670. Maka 26.670 dibagi penerimaan kita tadi 150 juta dapatnya nanti 0,178 kali 12 bulan sekitar 2,133 per bulan. Jadi sebetulnya usaha ini sudah balik modal 2 bulan, sekitar 2 bulan lebih itu sudah balik modal. Kira-kira gitu. Ada yang ingin ditanyakan silahkan terkait materi yang saya sampaikan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang saya sampaikan. Ada? Ibu mau nanya yang slide terakhir tadi yang 5.100.000 itu dari mana ya, Bu? Oke, 5.100.000. Bentar. Oke. Kemarin, wah Ibu sudah hapus lagi hitungannya. Harusnya dia biaya investasi, jadi semua biaya investasi. Jadi dapatnya 26 juta itu, wah ini salah hitung Ibu kayaknya. Biaya investasi itu adalah seluruh biaya tetap. Jadi ini nanti adalah total fixed cost itu kan 29.340 ya. Jadi ini harusnya 21 biaya investasi. Oke, 21, 26, 670. Coba nanti, aduh, Ibu Excelnya Ibu hapus lagi kemarin. Dia dari sini sebetulnya 24 ditambah dengan biaya investasi 4 juta, tambah 30, ditambah 30, lalu ditambah dengan biaya inventaris kantor. Coba dikurangkan antara 29.340, 29.340, 29.340 dikurang dengan dikurang dengan 26.670. 2.670. Apa Ibu salah hitung lagi? Oh, oke. 2 juta
Ya, jadi ini sebetulnya nilai investasi. Nilai investasi itu oke, paham Ibu. Nilai investasi itu adalah total dari seluruh biaya tetap ini loh. Nah, nih ya, jumlah biaya 20 juta, ditambah 150, ditambah 90, ditambah 250, ditambah 1.030.000. Ya, ini baru yang di sini saja. Oke, sebentar ya. Jadi dapatnya dari 20 juta ditambah 150.000 ditambah dengan 90.000 ditambah listrik 250.000 ya. Kemudian ditambah dengan biaya yang ini. Nah, ini 3,5 juta ditambah 1,5 ditambah 150. Jadi 5.150 itu dapatnya dari 3,5 ditambah 1,5 juta ditambah 150. Jadi bukan ambil dari penyusutannya, tapi ambil dari total biaya tetapnya. Bisa, Afna? Betul nggak, Afna? Afna? Iya, Bu. Betul ya? Mm-mm. Oke. Silakan jika ada yang ingin. Jadi ini total biaya yang dikeluarkan, bukan penyusutannya. Ya. Silakan ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, sampai Ibu tutup kuliahnya sampai di sini, ya. Kemudian ada tugas untuk melanjutkan proposal kelayakan usaha yang sudah disusun, ya. Jadi nanti, jadi kita masih ada berapa aspek tuh? Ada 3 aspek ya yang belum disusun kan, aspek administrasi dan manajemen, aspek produksi, sama aspek keuangan. Bisa ikutin? Ya, pedomannya sama seperti pedoman yang Ibu sampaikan di kuliah sebelumnya dan kuliah hari ini. Jadi nanti aspek biayanya tuh hitungnya dari sini. Dari mulai yang ini ya, mulainya dari sini menghitung aspek biayanya. Oke, sebentar. Menghitung biayanya mulai dari sini. Ya. Kemudian kalau untuk aspek organisasi dan manajemen, pedomannya sudah Ibu sampaikan di kuliah sebelumnya, nanti tolong dibaca. Lalu terkait dengan upload, oke, sebentar Ibu keluarkan dulu. Jadi nanti terkait dengan upload tugas, nanti akan Ibu buat kolom assignment di kuliah hari ini. Jadi walaupun nanti tugasnya per kelompok, setiap mahasiswa tolong tetap upload sesuai dengan namanya masing-masing. Bisa ikutin? Walaupun isinya sama, kemudian tolong judul filenya ditulis dulu awal itu kelompoknya. Jadi kelompok 1 strip gitu ya. Jadi judul filenya disamakan sesuai dengan nama kelompoknya. Jadi kalau kelompok 1 maka KLP 1 seperti itu. Kelompok 2 KLP 2. Jadi tetap upload sesuai dengan namanya masing-masing. Bisa ikutin? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.